Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari topik terakhir dari bab 5 tentang kalor dan perpindahan kalor. Adapun topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu berjudul perpindahan kalor. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, maka ini ada satu ilustrasi tentang pemanasan air pada sebuah tempat dengan sumber api. Dan ini biasanya saya tanyakan demikian, apa yang kamu ketahui tentang peristiwa memasak air ini? Tanpa harus kamu jawab, maka yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah peristiwa yang terkandung dalam proses memanaskan air di satu tempat, ya, dengan 3 hal yang akan kita ketahui. Pertama, adanya radiasi, yaitu pancaran energi dari api. Kemudian adanya pergerakan partikel air. Air yang panas naik ke atas dan air yang dingin turun ke bawah, sehingga terjadi pergerakan aliran daripada partikel air. Dan yang ketiga yaitu panas yang diterima oleh tempat memasak air ini itu merambat ke tangan yang sedang memegangnya, dan itu disebut sebagai konduksi. Jadi ada 3 peristiwa yang terjadi pada gambar seperti yang tampak kita lihat sekarang ini. Yang pertama kita akan membahas tentang adanya rambatan panas. Kalau kita amati, ini ada sebatang logam dipanasi pada ujung sebelah kiri, maka lama-kelamaan itu bahagian logam sebelah kanan yang tidak dipanasi itu akan menjadi turut panas. Mengapa? Karena ada getaran energi, perambatan energi, kalor yang dari api merambat pada partikel besi tersebut, sehingga partikel besinya bergetar, memiliki energi dan merambat, bergetar dan mengenai partikel-partikel lainnya, sehingga turut menjadi lebih panas lagi, meningkat suhunya. Konduksi adalah perpindahan kalor yang merupakan perambatan kalor akibat getaran partikel yang menerima kalor, sehingga terjadi tumbukan antar partikelnya. Apabila kita buat suatu diagram tentang batang ini seperti di gambar di bawah, ya, anggap panjang batang ini sebagai bidang yang sudah diberikan, maka sumber panas dari sebelah kiri, ya, ketika mengenai permukaan benda yang warna biru ini, maka akan memiliki suhu T1. Kemudian panas tersebut akan dirambatkan ke dalam partikel-partikel bahan yang warna biru, yang tebalnya D, dan pada permukaan yang lain apabila diukur suhunya akan menunjukkan suhu T2. Maka dapat ditentukan berapa besar kehantaran panas atau yang disebut dengan konduktivitas termal yang dimiliki oleh benda tersebut, dan berapa besar kalor yang dirambatkan setiap detiknya. Secara matematis dapat dirumuskan rambatan kalor per satuan waktu, Q per T, laju konduksi kalor, yaitu Joule per detik atau Watt, adalah K kali A kali delta T, yaitu konduktivitas termal,
kali luas permukaan yang dipanaskan kali selisih suhu dan dibagi dengan tebal benda tersebut. Artinya, semakin tebal bendanya, maka laju perambatan kalornya akan semakin kecil. Beberapa contoh tentang peristiwa konduksi adalah dengan membakar besi yang lama-kelamaan akan panas, atau mencelupkan sendok ke dalam air panas, maka bahagian sendok yang tidak tercelup pun akan turut panas. Atau tangan kita ketika memegang gelas yang panas, tangan kita pun akan terasa panas. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui perpindahan partikelnya. Kalau tadi pada konduksi partikelnya tidak berpindah, maka untuk konveksi partikelnya turut berpindah. Konveksi ada dua bagian, ada yang secara alami dan ada yang secara paksa. Yang secara alami contohnya adalah memanaskan air. Apabila kita lihat pada teko ini yang berisi air, ketika dipanaskan, maka air akan bahagian bawah akan naik ke atas dan terjadi perputaran. Mengapa? Karena massa jenis, rapat jenis daripada air itu berubah. Ketika ia menjadi lebih kecil, ia akan naik ke atas, dan yang bagian atas yang rapat jenisnya lebih besar akan turun ke bawah. Demikian seterusnya. Sehingga ada satu perputaran. Nah, bagi kamu yang belum pernah memperhatikan, silakan diperhatikan ketika memasak air, mendidihkan air. Yang kedua adalah konveksi paksa. Konveksi paksa ini adalah mendinginkan partikel-partikel air dengan cara memompa atau memasang kipas. Nah, salah satu contoh radiator daripada mobil, fungsinya itu adalah mengalirkan air ke mesin supaya tidak cepat panas. Dan supaya itu airnya dingin, maka itu diberikan kipas yang sangat kuat. Atau contoh yang lain yaitu pengering rambut, yang mungkin yang putri ini pasti memiliki pengering rambut, yaitu menghasilkan plat yang menghasilkan panas, dan panas itu dikipas. Nah, ada kipas di dalam alat pengering rambut tersebut, sehingga keluarlah udara yang terasa panas. Nah, itu juga disebut sebagai konveksi paksa. Besar laju konveksi kalor itu adalah Q per T, yaitu H kali A kali delta T. Q per T dalam hal ini adalah laju konveksi kalor, A luas permukaan, kemudian H itu koefisien konveksi, dan delta T adalah selisih suhu. Beberapa contoh daripada konveksi adalah gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, terjadinya angin darat dan angin laut. Kemudian gerakan balon ke udara karena massa jenisnya lebih kecil, naik ke melambung tinggi. Dan yang keempat yaitu asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Contoh yang kelima yaitu proses mencairnya es batu yang dimasukkan ke dalam air panas, di mana panas daripada air tersebut berpindah dan mengalir kepada es batu. Bagian yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik, dan perpindahan ini tidak membutuhkan medium. Artinya ada atau tidak ada medium, maka panas ini radiasinya dapat disampaikan. Ya, contohnya radiasi dari matahari yang sampai ke bumi. Berapa besar laju kalor per satuan waktu, atau kita sebut daya radiasinya, itu bergantung kepada pertama,
emisivitas bendanya. Emisivitas artinya kemampuan sebuah benda untuk menyerap panas dan memantulkannya kembali. Contoh, benda-benda yang berwarna gelap itu akan lebih besar kemampuannya untuk menyerap kalor atau panas dan memancarkannya kembali dibanding benda-benda yang berwarna lebih cerah atau putih, di mana emisivitas untuk benda-benda yang putih itu jauh lebih kecil ketimbang benda-benda yang hitam. Sehingga dikatakan benda yang sempurna hitam memiliki nilai emisivitas maksimum yaitu 1. Kemudian daya radiasi juga bergantung kepada luas permukaan benda yang menerima radiasi, yang menerima panas, dan pangkat 4 daripada suhu mutlaknya. Inilah 3 subtopik tentang radiasi, tentang konveksi, dan tentang konduksi. Sebagai contoh radiasi yaitu panas matahari yang sampai ke bumi. Tubuh kita terasa hangat pada saat berada dekat api, menetaskan telur unggas dengan menggunakan lampu, dan mengeringkan pakaian ya, di panas matahari. Ini beberapa contoh peristiwa radiasi. Ya, dan yang terakhir adalah radiasi neutron, neutron cepat atau neutron lambat. Contoh soal yang pertama, suatu plat besi dengan ketebalan 2 cm dan luas permukaan 5.000 cm². Salah satu permukaannya bersuhu 120 derajat Celcius, sedangkan permukaan lain 100 derajat Celcius. Besi mempunyai konduktivitas termal sebesar 80,4 watt per meter Kelvin. Yang ditanyakan adalah jumlah kalor yang melalui plat besi tersebut tiap detiknya atau Q per T-nya. Ya, inilah data yang diketahui. Maka kita dapat mempergunakan persamaan konduksi ya, untuk menentukan besar kalor per satuan waktu. Ketika angkanya dimasukkan, maka kita peroleh kalor yang diterima itu adalah 40,2 kilowatt. Yang kedua, contoh kedua adalah suatu panci pemanas air dibuat dari bahan tertentu dengan luas permukaan yang bersentuhan dengan air, 200 cm². Jika suhu bahan itu 90 derajat Celcius dan suhu air 80 derajat Celcius, dan menghasilkan kalor yang dipindahkan secara konveksi per sekonnya 0,8 Joule per detik. Yang ditanyakan adalah besar nilai koefisien konveksinya atau H-nya berapa. Ya, ini data yang diketahui, sangat singkat. Maka dengan mempergunakan persamaan konveksi, maka kita peroleh nilai H atau koefisien konveksi sebesar 4 watt per meter Kelvin. Contoh yang ketiga yaitu contoh tentang radiasi. Benda hitam pada suhu T memancarkan radiasi dengan daya sebesar 300 miliwatt atau 0,3 watt. Tentukan radiasi benda hitam tersebut apabila suhunya setengah T. Jadi yang kita pergunakan di sini adalah metode perbandingan ketika suhu T1 dan ketika suhu T2. Kalau suhu T1 dayanya P1, maka kalau suhu T2 berapa dayanya. Dengan mempergunakan persamaan daya radiasi, maka kita peroleh nilai P2 sebesar 18,7 miliwatt. Demikianlah 3 subtopik pada pagi hari ini yang kita pelajari. Untuk berlatih lebih jauh, kami akan memberikan kamu soal-soal latihan.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat kamu semua. Salam.